Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi zil jalali wal ikram, sahibit tawli wal in'am. Ahmaduhu subhanahu wa ta'ala ala ni'amil idham, kama ashkuruhu ala alaihil jisam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan najati yawmal qiyam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam, alaihi afdhalus salati wa atammus salam. Wa ala ali baitihi sadatil alam wa ashabihil qadatil bararatil kiram, wattabi'ina lahum bi ihsan ma ta'aqabatil layali wal ayyam, amma ba'd. Fa awla ma yuftatahu bil kalam fi mithli hadzal maqam al wasiyatu bi taqwallahil malikil alam wa ta'atihi 'ala ad-dawam. Fa inna taqwallahi a'la nasab wa inna ta'atahu aghla muktasab. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita subuh ini orang yang beruntung, orang yang sukses. Ada yang tahu enggak kenapa? Kenapa kita pagi ini beruntung? Hah? Adik-adik yang tahu tunjuk tangan aja. Enggak tahu? Ya, dapat nikmat besar. Apa itu? Bisa bangun kembali. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau tidak bangun lagi, dapat musibah, nangis orang. Alhamdulillah. Ya, lebih beruntung lagi, masya Allah, datang pula di tempat yang membesarkan kita ini, di masjid yang siapapun tumbuh dan kembang di dalamnya di akhirat akan dapat zil. Apa mana zillun? Sab'atun yudhilluhumullahu yawmal qiyamah. Ada 7 golongan yang Allah berikan perlindungan pada hari kiamat. Tidak ada perlindungan pada hari itu kecuali perlindungannya. Di antaranya adalah syabun nasya'a fi ibadatillah, yaitu anak-anak muda yang tumbuh dan kembang dalam keadaan beribadah kepada Allah. Sebaik-baik tempat ibadah adalah masjid. Kuburan apa masjid? Kuburan keramat atau masjid? Serius ini ya. Nah, jadi boleh digabung kuburan sama masjid? Tidak boleh ya? Apa sebab? Masjid banyak malaikatnya, di kuburan banyak hantunya. Allah Ustaz. Makanya orang dulu takut ke masjid malam-malam. Padahal apa? Kuburan dekat masjid. Jadi kita beruntung pagi ini bisa datang ke tempat ini. Masih ada? Masih banyak. Hari ini man shalla as-subha fi jama'atin fahuwa fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah berada dalam jaminan Allah. Kalau ada yang jamin, tak ada yang berani menembusnya.
Allah yang jamin kita. Insya Allah, mudah-mudahan Allah menerima ibadah salat kita. Ada lagi, masih banyak lagi. Ada yang tahu? Siapa yang salat subuh berjamaah? Lanjut. Seperti salat wajib sepanjang malam. Seperti salat wajib sepanjang malam. Oh, kalau gitu saya tidak boleh tinggalkan ini. Tidak boleh tinggalkan salat subuh berjamaah di sini ataupun di rumah. Sah? Di sini jemaah, di rumah bisa. Jemaah pun tidak salat. Jangan. Jadi. Dan alhamdulillah, juga nikmat besar kita pagi ini berjumpa pula dengan syekh-syekh besar kita. Masya Allah, pimpinan yayasan, dokter, sekolah, para majelis guru, para muhsinin, ada buya kita juga, Masya Allah, ketua ulama. Sebenarnya beliau yang duduk sini, cuman saya datang sekali-sekali. Kalau udah serius ini tidak boleh lagi ya. Saya duduk bawah. Oleh sebab itu bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kita bisa duduk seperti ini di tempat yang mulia ini. Ahabbul biqa'i ilallahil masajid. Tempat yang paling dicintai Allah adalah masjid. Mudah-mudahan seperti Allah kumpulkan kita di sini dalam ketaatan kepadanya, mudah-mudahan dikumpulkan di surga dalam kenikmatan yang besar darinya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang bila bertemu dengan para penuntut ilmu wajahnya selalu berseri-seri. Ya, saya berseri-seri enggak wajah saya? Saya usahakan aja lah pokoknya. Ma'asyarul kiram, selalu berikan ucapan tarhib kepada para penuntut ilmu, karena beliau tahu dan beliau paham bahwasanya yang akan menghidupkan dunia ini seperti yang diinginkan oleh Ilahi adalah para ulama, para penuntut ilmu, yang akan meluruskan yang bengkok, yang akan membenar yang salah, yang akan mengingatkan yang abai dan lalai, sehingga umat manusia selamat dari berbagai serangan fitnah, syahwat dan syubhat. Oleh itu salawat dan salam kepadanya harus selalu kita doakan, harus kita sampaikan, dan itu untuk kita juga. Ada adik yang tahu apa fadilat salawat pada Nabi? Tahu? Tunjuk tangan. Satu aja, keutamaan bersalawat kepada Nabi. Boleh dibisikkan Ustaz. Itu jawabannya. Ya. Apa gunanya kita bersalawat pada Nabi? Ya rahmukallah. Ini bersin kena salawat ya. Apa gunanya kita bersalawat pada Nabi? Apa kebaikannya untuk kita? Ahsanta. Dapat hadisnya? As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah aktsaruhum salatan alayya. Orang yang paling senang, bahagia dapat syafaat pada hari kiamat, yang paling banyak berselawat kepadaku. Sini sayang. Masya Allah. Wih, assalamualaikum. Tak. Masya Allah. Ahsanta. Tafadhal. Afwan. Salam lah. Salam. Baik. Barakallah. Ada lagi yang tahu yang lain? Manfaat bersalawat pada Nabi. Kalau tidak tahu murid tanya guru lagi nanti. Doa kita paling cepat dikabulkan Allah. Doa kita paling cepat dikabulkan
Allah. Ada seorang sahabat berdoa tanpa memuji Allah dan selawat pada Nabi. Kata Nabi SAW, innar rajula ta'ajjal. Ini orang tergesa-gesa. Jadi kata Ibnu Qayyim, doa yang paling cepat mustajab itu adalah salawat kepada Nabi. Sebab Allah Nabi mengatakan, man shalla alayya salatan sallallahu biha alaihi asyra. Siapa yang salawat kepadaku sekali, Allah langsung balas 10 kali. Apa makna salawat dari Allah pada kita? Apa maknanya salawat Allah untuk kita? Ada yang tahu? Tidak juga. Al-maghfiratu war-rahmah, yaitu ampunan dan rahmat. Jadi kalau salawat kepada Allah, salawat Allah untuk kita adalah ampunan dan rahmat. Jadi 10 kali Allah kabulkan. Dan dengan 100 kali salawat pada Nabi SAW, seakan-akan kita mengucapkan Allahumma gfirli warhamni 10 kali, ke 10-10-nya diijabah. Jelas? Ya, kalau banyak dosa, banyak selawat dan salam pada Nabi SAW. Jangan nunggu acara selawatan pula dulu. Ya, ini tidak ada acara selawatan, tidak ada selawat. Selawatan, salawat bagus, tapi selawatan selawatan belum tentu. Apa sebab? Sebab banyak-banyak macam-macamnya. Ada selawat koplo, ada selawat apa lagi? Macam-macam selawat kan? Ada selawat koplo, ada selawat lincah, macam-macam. Jadi tapi berselawatlah pada Nabi dalam segala keadaan. Baiklah, apa tema kita pagi ini? Qaliluhu yanfa wa kathiruhu yarfa. Ada yang tahu tak? Siapa yang tahu maknanya? Qaliluhu yanfa wa kathiruhu yarfa. Apa maknanya? Qalil, apa artinya? Sedikit. Qaliluhu, sedikitnya. Yanfa, tahunya kenapa nak nunjuk tangan? Kathiruhu, banyaknya. Yarfa, yarfa, mengangkat. Pandai yang benar-benar. Tak pernah menunjuk. Takut disorting ya. Nah. Qaliluhu yanfa wa kathiruhu yarfa. Sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Tahu dalilnya? Assalamualaikum. Tahu dalilnya? Sering baca tapi tidak dilupakan. Apalah hadis kan? Iza mata ibnu Adam. Tahu tuh. Terus illa min thalathin. Terus sadaqatin jariyatin au ilmun yuntafa'u, bukan yantafa'u. Tidak ada dalam bahasa Arab yantafa'u. Pasti Nabi tidak mengatakan seperti itu. Yunfa'u bihi awaladun salih yad'u lahu. Mantap. Jadi ilmu apabila meninggal seorang anak Adam. Siapa anak Adam tuh? Wih, di dunia ini hanya ada 2 bani Adam dengan bani iblis. Bani Israel, bani Adam kita, bani iblis
Tidak nampak dah. Innahu yarakum huwa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Naam. Jadi ikhwani fillah, apa saya bilang tadi? Hah? Apa saya bilang tadi? Apabila meninggal Bani Adam. Siapa Bani Adam itu? Saya ya. Kita ini Bani Adam. Terputus semua amalannya. Terputus semua amalannya. Mana terputus amalannya? Hah? Nah mati bisa kojo lah. Uang mati bisa kojo lah. Kalau masih bisa kojo, ada gaji. Kalau tidak bisa kojo, putus gaji. Sah? Kecuali dana pensiun. Rupanya ada pensiun juga kalau udah mati ya. Nah, salah satu dari pensiunnya itu adalah ilmu yang bukan bermanfaat, yang dimanfaatkan. Catat itu. Terjemahan ilmu yang manfaat salah. Sebab ilmu yang bermanfaat ilmu nafi'. Tapi ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang dimanfaatkan. Apa maknanya? Hanya diketahui saja berarti tidak dimanfaatkan. Paham? Mobil tonggok 5 di rumah tapi tidak satu pun yang pandai nyetir di rumah tuh. Sopir tidak ada pula. Ada guna mobil tuh? Ada guna? Tidak. Jelas? Tapi mobil satunya dan mobil apa pula? Mobil apa namanya? Mobil lama kan? Tapi Masya Allah ngangkut tanah bisa, ngangkut santri bisa. Itu mantap loh. Nah, itu namanya dimanfaatkan. Sebab banyak orang berilmu tak dimanfaatkan, tak diamalkan. Jelas? Gelar banyak, mungkin sarjana agama, sarjana pokoknya agama-agama lah, tapi pas subuh dah ada aja di masjid dah. Tahu tak dia? Tahu, cuman tidak dimanfaatkan. Ada hasilnya? Ada hasilnya? Tak ada. Besok kalian tamat dapat ijazah, habis itu jadi pengangguran, dapat PT? Dapat gaji? Tak. Nah, makanya ilmu yang dimanfaatkan. Jadi kalau ilmu itu dimanfaatkan, mengalir selalu pahala walaupun sudah mati. Walaupun sudah mati, kita tidak bekerja lagi, tadi pensiunnya masuk terus. Nah, jadi makanya oleh sebab itu ikhwani fillah, para nabi itu seperti yang diumumkan oleh Abu Hurairah, satu hari dia masuk pasar. Ya ma'syaran nas. Apa makna ya ma'syaran nas? Hah? Ada ngantuk ya? Yang paling ngantuk tunjuk tangan. Oh, tidak ada, alhamdulillah. Yang kalau tengok mata tidak ada yang ngantuk. Hai manusia. Orang-orang di pasar dipanggil oleh Abu Hurairah. Katanya apa? Inna fil masjid unasun yuwazzi'una irtha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di masjid orang sekarang sedang bagi-bagi warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Dengar kata warisan, apa yang terbayang? Wih, kalau dengar warisan, apa yang terbayang oleh orang? Hah? Piti, bini, bini masuk juga ya? Kalau zaman jahiliyah masuk ya. Nah, piti, harta, tanah, rumah, mobil, emas, perak, sah? Itu yang terbayang kan? Orang pasar memang cari itu, dia cari piti, cari emas, cari perak, sah? Cari barang. Akhirnya berkejaran orang ke Masjid Nabawi. Mudah-mudahan dapat bagian dari warisan Nabi alaihi salatu wassalam. Sampai Masjid Nabawi, tidak ada tanda-tanda pembagian piti. Kalau pembagian piti biasanya ngantri kan? Antri panjang.
Kalau bagian PT banyak antri panjang, tapi kalau antrian ilmu banyak antri pergi. Nah, jadi tengok orang tuh, ini bohong nih Abu Hurairah. Masa Abu Hurairah bohong ya? Sahabat Nabi ada yang pandai bohong? Wih, sahabat Nabi satu pun tak pandai berbohong. Tak tahu kalian? Sahabat Nabi tidak ada yang pandai berbohong. Kata Anas bin Malik, "Laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditha minan Nabi sallallahu alaihi wasallam." Sallu ala Nabi. Kau pasal setak, so pakai salawatan nampak. Ya, bila nama Nabi disebut, otomatis ucapkan salawat. Iya, ini tidak ada bagi gerak bibirnya, berarti harus dikomandoin nampaknya. Harus pakai salatullah gitu ya. Ikhwan ya, yang dirahmati Allah SWT. Jadi laisa kullu wahidin minna yasma'ul haditsa minan nabi. Tak semua kami mendengar hadis langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam. Kadang-kadang kami dengar dari sahabat yang lain dari Nabi alaihi salatu wassalam. Walakin laisa fina man yakdzib. Cuman tidak ada di antara kami yang berani berdusta. Kenapa tidak berani berdusta? Kenapa tidak berani berdusta? Karena dusta itu dosa besar. Kalau dosa besar, hukumannya iya besar. Di mana? Di neraka. Di neraka tak satu pun yang sedap. Tak satu pun yang sedap, semuanya azab. Minumnya azab, makannya azab, duduknya azab, berdirinya azab, ketawanya pun azab. Ada orang ketawa di neraka lagi? Hah? Nggak ada. Paling saling mencemooh. Acu masuk je ni. Nah, acu masuk je. Tapi azab. Walaupun ketawa tapi azab. Jadi oleh itu ikhwani fillah, tidak ada mereka yang berani berdusta. Nah, Abu Hurairah katakan, mereka katakan, mana Abu Hurairah? Tidak ada orang bagi-bagi harta. Oh, disinilah Abu Hurairah menyampaikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, innal anbiya'a. Ini hadis Nabi alaihi salatu wasallam. Ada yang bisa nyambung? Innal anbiya'a lam yuwarithu dinar, sambung, dinaran wala dirhaman, walakin warathu, bukan yuwarithu lagi, warathu al ilma, faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafir. Ada yang bisa ngulang adik-adik? Innallaha lam innal anbiya'a. Nah, yang tahu ngulangnya. Syekh, antum dah sering sekali aja. Tak dia sih. Hah? Tak. Masya Allah. Jazakallah khairan. Wabarakallah. Nah. Ada yang bisa ngulang? Innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman walakin warathul ilma, faman akhadha bihi faqad akhadha bihadzin wafir. Ada pemakna wafir? Tidak juga. Alhamdulillah. Ma'asyiral ikhwan rahmati Allah SWT, sesungguhnya para anbiya, para nabi tidak mewariskan dinar dan tidak pula dirham. Kenapa mereka tidak mewariskan dinar dan dirham? Ada yang tahu? Hah? Wih, ada yang tahu? Tidak ya. Tanpa nabi, tanpa rasul, manusia
tahu dinar, tahu dirham. Berarti untuk mengetahui dinar dan dirham tidak perlu Nabi dan Rasul, karena itu masalah kecil. Masalah mengurus ekonomi itu masalah kecil. Marah Bang Agus sama saya nanti, payah ngurus ustaz ini. Kalau tidak jalan ekonomi tidak bisa kita bangun pondok nih. Iya, serius. Tidak. Saya katakan sekali lagi, ngurus ekonomi itu masalah kecil. Buktinya yang banyak hartanya rata-rata tidak sekolah tinggi. Tidak percaya? Ini yang sekolah-sekolah dokter-dokternya kayak nek pitinya. Mbaknya Dr. Helmi Basri, kami dulu waktu di SAPO kan, tengok nama dia, tidak bagalau dah. Aku banyak piti kan ya. Ketika dibaca nama ambo dia, Dr. Babu lagi haji lah kan, Dr. Ki Haji Dasman Yahya Ali LCMA, banyak galau, tidak ada piti kan. Tahu tak tonton? Bahwasanya harta itu tidak perlu sekolah tinggi-tinggi. Makanya majalah Forbes ya, masalah bisnis ya, menyebutkan dari 10 orang kaya di dunia ini, orang paling kaya ya, 9 bukan sarjana. 9 bukan sarjana. Hanya 1 yang sarjana dari 9 itu. Itu pun mewarisi bisnis keluarga. Bisnis keluarga. Semua sekolah dia mah, lah sekolah tinggi, asal itu diserahkan dewa Allah sekolah yang ke urus dang bisnis. Asal itu menurun pendapatan. Nyula sarjana tangkau. Nah, jadi tandanya bahwa mencari dinar dan dirham itu urusan kecil. Qarun tinggi sekolah? Qarun tinggi sekolah? Enggak. Alhamdulillah. Tapi kalau untuk ilmu enggak bisa kecuali orang-orang yang sungguh-sungguh. Walaupun cari dunia juga harus sungguh-sungguh, tapi ilmu lebih harus hati-hati dan sungguh-sungguh. Sebab kalau rugi dalam bisnis, rugi dalam ekonomi di dunia masih bisa diperbaiki. Tapi kalau rugi dalam ilmu tidak bisa diperbaiki. Saya kalau kecil miskin nanti berusaha bisa kaya. Sah? Tapi kalau ilmu tidak dimulai dari kecil, jangan mulai dari kecilnya lupa juga ada besar, apalagi dimulai dari besar. Akhirnya orang berilmu itu dicemburui orang, ya, oleh orang-orang yang tidak berilmu. Andainya saya dulu begitu. Setiap orang menyesal kenapa tidak nuntut ilmu dulu. Nah, menyesal. Ada yang berhenti belajar, menyesal semua. Ustaz bertemu dengan kawan-kawan yang dulu seangkatan, kadang sampai kelas 5 berhenti, atau sampai kelas 3 hilang. Bayangkan, kami satu angkatan dulu di Darun tuh tahun pertama 213 orang. Yang tamat hanya 86 orang. Lo biasa pawe hilang bang. Tapi rata-rata yang hilang tuh kalau boswa nyose. Kenapa? Meninggalkan bangku kuliah, bangku sekolah. Ada kalian apa nanti? Pasti nyose nanti. Pasti menyesal. Jelas? Tapi walaupun mereka banyak duitnya, menyesal dia. Kita walaupun tidak banyak duit, tidak nyesal saja. Tidak nyesal kita, alhamdulillah. Untung kami tetap di Al-Furqan dulunya. Kalau saya untung tetap di Darun, terus nyambung lagi. Tidak nyesal, walaupun PT tidak banyak, tetapi masya Allah rezeki banyak. PT tidak banyak bang, tapi zoki banyak. Malam tadi lah diwayun lah dia wangko. Dan tidak PT lah, tapi makan kodok gratis.
Nak jinan? Insya Allah besok subuh, enggak besok subuh, kemarin subuh, karena saya makan di rumah gratis juga. Nah, ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi rezeki tidak banyak. Kadang-kadang mohon maaf ya, dan minjam duit untuk traktir orang, kadang datang tamu dari luar. Waktu itu 8 orang, waduh tidak ada, telepon Ustaz. Kalau sempat Ustaz LB di Pekanbaru, Ustaz. Tadi saya di Pekanbaru saya telepon tuh, bisa pinjam dulu Ustaz. Bapak 2 juta kan, udah tamu. Yalah. Ini kalau tamu tentu makan tempe bagus kata. Kalau awak amperanya kan, kalau saya ampera cukupnya. Nah, ini udah makan, pergi ke kasir, ya sudah bayar Ustaz katanya. Coba ya Pak Haji, Pak Haji siapa dapat Pak Haji Agus tidak tahu berapa. Nah itu sudah. Itu maksudnya telepon balik Ustaz LB-nya, Ustaz, Pitila kirim balik. Coba Bayu petang janji 2 minggu. Tadi janji 2 minggu. Alhamdulillah ada rezeki. Jadi rezeki banyak, Pitila tidak banyak. Alhamdulillah. Jadi oleh itu ikhwani billah, sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Ma'asyiral ikhwan yang dirahmati Allah SWT. Jadi para nabi itu tak mewariskan dinar dan dirham karena ilmu mereka tinggi, karena memang datang dari yang maha tinggi. Sedangkan untuk cari rezeki, alhamdulillah Allah mudahkan. Yang tak berakal pun dapat rezeki. Sahih? Burung pandai tak cari makan? Unggih pandai cari makan? Pandai. Ada akalnya? Ada akalnya? Tak. Samui pandai cari makan? Mungkin lebih ahli dari kita. Semut itu bisa menabung. Kelawak? Semut itu menabung dia. Di apa disimpannya di gudang penyimpanan makanannya untuk musim, kalau misalnya kalau ada musim hujan, mereka pandai itu. Ada akalnya? Enggak. Langau pandai cari makan? Pandai kan? Cilok makan pun pandai. Cuman apa bedanya? Kalau kita mencilok dosa, kalau langau enggak, tersiksa dia. Jadi yang paling dibenci di dunia kayaknya langau itu lah. Di mana hinggap kena abok. Jadi kamu sendiri. Tapi kalau yang namanya ilmu, barakallahu fikum jami'an, tidak ada yang menyesal menuntutnya. Tidak ada yang menyesal. Tapi kalau dunia banyak yang menyesal. Sampai Pak Habibie sendiri, kenal Pak Habibie? Menjadi tamsil orang jenius Indonesia. Memang jenius. Dan luar biasa Allah berikan pula kepribadian yang Masya Allah. Susah dicari pula seperti beliau. Insya Allah keikhlasannya berkhidmat pada negeri dan bangsa ini. Ya, beliau tidak mau diangkat-angkat. Walaupun Allah juga akan angkat orang yang merendahkan diri pada karenanya. Masya Allah. Tapi beliau menyatakan dengan sejujurnya, andainya saya dulu belajar agama, saya juga berandai-andai kalau sempat beliau jadi belajar agama dulu, jadi ulama besar beliau ya, Masya Allah. Lebih besar daripada keahliannya bikin pesawat. Karena keahliannya bikin pesawat belum tentu bermanfaat baginya di akhirat. Tapi kalau seandainya dia punya ilmu agama, sedikitnya saja bermanfaat. Dan semakin banyak semakin mengangkat. Coba lihat, mana yang lebih sering disebut nama Imam Syafi'i kah atau Imam Habibie? Imam Syafi'i rahimahullah. Mulai wudu, buka buku Imam Syafi'i, bukan buku Imam Habibie. Habibie paling-paling sekali seumur hidup pas haji nampak pesawat kan? Wih, ini keahlian Pak Habibie kan? Sahih? Atau bagi yang kuliah sekali setahun pulang pergi. Tapi kalau setiap salat, Masya Allah, Imam Syafi'i selalu tersebut namanya dan selalu didoakan.
Berapa banyak dunia ini mempelajari kitabnya. Nah, pahalanya mengalir kepadanya. Walaupun beliau tidak lagi sekarang susah payah duduk seperti kita, sampai pegal-pegal punggung kita, pinggang kita, sampai si pocong kaki kita. Tahu si pocong? Tak tahu ya? Apa bahasa Sika? Kesemutan. Si pocongnya, tahu si pocong? Iya, sampai kesemutan kita. Ngantuk-ngantuk kadang. Kadang sampai terlambat makan. Kadang tak makan. Kalau kami waktu di pondok dulu sering makan jamak takhir tanpa qasar. Jamak takhir tanpa qasar. Ya, kita kan sekali sepekan pulang tuh. Pulang kan terpaksa habis makanan. Kalau Selasa itu sarapan pagi tidak ada, makan siang jarang. Akhirnya sarapan pagi dengan makan siang dijamak takhir dimakan malam. Tapi tidak qasar lah. Jamak tanpa qasar. Akhirnya naik pula selambung duanya. Jadi itulah. Tapi alhamdulillah, walaupun demikian anak-anak pondok itu sehat-sehat. Allah yang jaga. Kan ya Ustaz ya? Tahu tak kalian dulu kami minum air basaring? Tahu air basaring? Air orange, air kuning, bukan air limau, enggak lah, air kuning, air kawa. Tahu ya kawa? Nah, enggak bisa diminum langsung, enggak, disaring dulu. Kalau namanya penyaringan masa dulu, cepat atau lambat? Mengisi seember tuh sejam. Ya, sejam ngisi seember tuh. Apa senak pono diambil oleh kawan. Anak pono dia ambil sama kawan. Ya dari kuning sewarna ini airnya keluar seperti warna ini airnya. Minum tuh kadang mana dia dimasak di situ aja kawan minum tuh mama kayak kucing minum. Tapi alhamdulillah sehat-sehat perutnya, alhamdulillah. Anda baru kena sakit perutnya setelah rapat-rapat nih lah. Setelah jadi pejabat, Anda ajak rapat, itu masalahnya. Makanya saya syaratkan kalau sekarang ngajak saya rapat harus sambil makan, saya bilang. Iya, saya tidak mau, mohon maaf. Harus sambil makan. Kalau tidak ada makan, jangan rapat. Tidak usah risau, antum pun bayar tidak masalah, saya bilang. Jadi itu jangan, makanya saya pesan kepada panitia yang jadi bagian konsumsi jangan yang suka puasa Senin Kamis. Paham tak? Anda sudah pernah ini juga diantara yang tak saya suka dengan kawan-kawan, pernah pergi ke Jeddah dengan kawan dari Jawa sana, teman akrab juga, berhenti di jalan busnya jam 11. Awak dah keroncongan nak makan? Ya makan kita dulu, tidak ada di Jeddah aja nanti katanya, kan tinggal 2 jam lagi sampai Jeddah jam 1 kan, tanggung katanya. Akhirnya Masya Allah, awak tidak biasa makan sendiri, padahal awak sudah tidak tahan lagi. Akhirnya saya ikuti dia sampai Jeddah, rupanya jam 2, sampai cari rumah makan jam 3, asar baru makan. Besok jangan jalan dengan saya lagi sebulan. Saya tidak mau lagi musafir sama antum, menderita. Jadi teman-teman saya akrab sampai diajak pondok sampai sekarang, yang akrab itu adalah mereka yang bila diajak makan tidak nolak. Kalau yang selalu nolak tidak bisa akrab dengan saya. Apalagi nolak karena takut bayar. Ada juga yang nolak karena takut. Allah musta'an. Paham ya? Jadi Allah jaga kita karena kita sedang mencari hal yang menjaga agamanya. Jadi sedikitnya bermanfaat, banyaknya mengangkat. Tadi sudah dibacakan sedikitnya bermanfaat, bahwa walaupun sudah tidak bekerja lagi tapi gaji tetap dapat. Mau kalian kayak gitu? Makanya orang berlomba jadi PNS itu karena itu. Sudah tidak bergaji lagi tapi sudah tidak kerja lagi, gaji masuk terus, pensiun namanya. Padahal dikit cuma. Kalau gaji pensiun kita
Berapa persen ya? Saya belum pernah pensiun. Berapa persen? 70%. Kalau pensiun ilmu bukan 70%, bisa sampai 70.000%. Tahu kalian? Ilmu yang kita sebarkan itu tidak ada batasnya. Semakin banyak orang, semakin banyak masuk. Makanya tidak sama dengan pensiun. Pensiun berkurang gaji, we. Tapi kalau ilmu bertambah, orang beramal awak dapat. Sah? Orang beramal ada dapat. Makanya satu ayat yang kita tunjukkan, woi bisa memenuhkan saldo amal kita, pahala kita. Mendalla ala khairin kafailihi. Yang menunjukkan jalan kebaikan adalah seperti orang yang melakukannya. 1000 orang beramal, berarti 1000 saldo, 1000 transfer masuk ke rekening kita. Padahal kita sudah tak ada lagi, tak bekerja lagi, tapi gaji tambah banyak. Gaji tambah banyak. Makanya para ulama rahimahumullah sampai lupa makan gara-gara nuntut ilmu. Kalau kita sampai lupa nuntut ilmu gara-gara makan, nah, itu balik. Jadi mereka, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullah menceritakan atau diceritakan oleh anaknya, dia selalu anaknya ikut dengan majelis kemana ayahnya pergi, ke Mesir, ke Irak, dia ikut dia pergi menuntut ilmu, sehingga ilmu ayah dan pamannya disalin semuanya. Jadi saya sambil di Mesir sudah kangen makan ikan, udah lama tak makan ikan. Semua makan ikan tu lama kojo. Kan jodoh malam tadi lambek turun. Dek pausan ikan ya. Kalau ikan tu lama apa dia nyiapkannya. Betul kan? Kan harus mancing dulu. Kalau tidak mau mancing di kolam, mancing di pasar. Nah, membersihkannya agak ribet. Kalau ayam kan sebentar kan. Nah, jadi mencari ikan dan dibeli di pasar selesai ngaji sama Syekh. Pas sedang nak mengurus ikan tadi, mereka belum makan, dengar ada pengumuman, ada Syekh Fulan sedang berada di Mesir. Misalnya kalau kita sekarang, misalnya kalau kita sedang ini, tiba-tiba ada pengumuman, ada Syekh Fulan datang dari Arab Saudi, atau datang dari Mesir, atau datang dari Irak misalnya, kunjung ke sini. Mereka tinggalkan, langsung ke majelis ilmu lagi. Hilang lapar gara-gara dengar ilmu. Bisa Ustaz? Bisa. Saya bertemu dengan veteran 45 dulu waktu musim haji. Dia bercerita, ya angkatan dulu 45 ya, yang ya termasuk pahlawan kemerdekaan lah, ikut berjuang di masa-masa penjajahan dulu. Dia menceritakan tentang kalau Pak Soekarno itu berpidato, hilang lapar kita Ustaz katanya. Tapi waktu pidato tuh, setelah pidato sakit perut. Iya, karena saking menariknya retorika yang beliau sampaikan. Memang beliau adalah seorang orator luar biasa, dikenal di dunia internasional. Di antaranya, berikan aku 100 orang pemuda. Terus kan, aku akan rubah wajah dunia. Wah, luar biasa. 100-nya cukup merubah wajah dunia. Ini sudah puluhan ribu. Tidak aja berubah kepada yang tidak lebih baik banyak. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, lupa mereka makan. Subhanallah. Tetapi Allah tak melupakan apa yang mereka lakukan. Ilmu saya sampai hari ini dipelajari, disebarkan bukan hanya di negerinya, sampai ke seluruh negeri Islam. Kemana sampai hadis Nabi dipelajari, maka Abu Hatim Ar-Razi, Ibnu Abi Hatim Ar-Razi, Abu Zur'at Ar-Razi yang kemarin tidak sempat makan gara-gara untuk ilmu, sekarang menikmati kiriman pahala. Termasuk kita mudah-mudahan penyumbang pahala bagi beliau. Dan kita pun harus dapat bagian dari itu. Besok setelah kita tiada, alhamdulillah dulu Ustaz Dasman pernah mengajarkan di sini. Ingat ya? Wih, amalkan itu ya. Nah, kalau amalkan, kalian nanti juga akan seperti itu. Makanya dari sekarang tidak ada cerita
berlengah-lengah. Tidak ada cerita bosan. Kalau orang bisa meninggalkan makan, berarti meninggalkan ngantuk lebih bisa lagi. Sahih? Nah, mudah-mudahan Allah SWT berikan kita ilmu yang bermanfaat sedikitnya dan mengangkat banyaknya. Apa dalilnya yang membuat kita diangkat dengan ilmu? Yang tahu? Angkat tangan. Dalam surat yarfa'illahu alladhina amanu. Lanjutkan. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah pasti angkat. Siapa? Orang-orang yang berilmu. Orang-orang yang beriman dan diberi ilmu. Berapa? Darajat. Bukan darajah, bukan satu angkatan, tapi darajat, beberapa tingginya. Ayat ini mengingatkan kita, rupanya ilmu ini pemberian ya. Pemberian. Tahu enggak adik-adik kenapa Allah ingatkan bahwa ilmu itu pemberian? Walladzina utul ilma, bukan walladzina alimu. Sah? Padahal iman pemberian juga, sah? Nah, kenapa ketika kalimat ilmu kalimatnya wa utul ilma? Kenapa kalimat iman tidak ada kalimat utul iman? Padahal iman juga karunia. Yang jawab. Tak pernah ada yang bertanya kayak gini nampaknya. Ikhwani fillah. Iman diingatkan atau tidak kita bahwa itu pemberian akan membuat kita semakin mengakui itu pemberian. Tidak membuat orang sombong. Orang beriman tak akan sombong. Jelas? Orang beriman tak akan sombong. Tapi kalau orang berilmu mungkin sombong. Sahih? Iya enggak? Ada contohnya dalam Quran? Ada. Siapa? Qarun. Dia bilang, innama utituhu ala ilmin indi. Saya dapat harta ini karena saya berilmu. Nah, makanya hadapi saya. Jadi ilmu bisa membuat orang sombong. Tapi iman tak membuat orang sombong. Makanya iman, walaupun iman itu pemberian luar biasa. Tapi Allah tak sebutkan kamu diberi walladzina utul imana. Tak. Tapi kalau ilmu rata-rata kalimatnya utul ilma wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalian tak diberi ilmu kecuali sedikit. Tapi sedikitnya bermanfaat. Dikasih banyak mengangkat. Ini perkataan dari Imam Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dalam Iqtida'ul Ilmi Al-Amal, qaliluhu yanfa wa kathiruhu yarfa. Sedikitnya bermanfaat dan banyaknya mengangkat derajat. Allah pasti angkat orang-orang yang beriman dan yang diberi ilmu. Kalimat diberi ilmu supaya kita ingat terus bahwa ilmu ini pemberian Allah. Kalau nak dapat pemberian Allah, pandai-pandai mendekati Allah. Makanya ilmu itu mengharuskan kita untuk selalu dilihat Allah dalam ketaatan, bukan dalam kemaksiatan. Maka ketaatan yang paling nampak dalam menuntut ilmu adalah keikhlasan. Orang yang tidak ikhlas tidak diberi.
Ini tidak serius nih dapat ilmu, maka perlu ikhlas. Kalau kalian tidak serius minta piti sama ayah dan mak dibagi, tidak kan? Apalagi temele-mele pula. Apa tu malas-malas disuruh, kamu mau duit? Iya, pergi ambilkan sandal abi dulu. Sembarang nyuruh ayah, nyuruh saya. Dah. Jadi mesti dengan ikhlas. Sebab Nabi ingatkan, siapa yang cari ilmu tapi tidak ikhlas, tidak dapat baun surga. Padahal menuntut ilmu mendekatkan diri pada surga. Nah, ternyata memang ini ibadah terbesar kita, harus diiringi dengan keikhlasan. Yang kedua tadi, harus diamalkan. Hatafal ilmu bil amal fa in ajabahu wa illar tahal, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri. La ilaha illallah. Ilmu itu membisikkan pada ahlinya, amalkan saya. Kalau diamalkan dia akan kokoh, setia. Tapi kalau tidak, wa illar tahal, dia akan pergi. Maka Imam Abdurrahman bin Mahdi, sahabat Imam Syafi'i, mengatakan, ista'inu 'alal ilmi bil amal. Bentaklah tolong kepada Allah untuk menetapkan ilmu dengan mengamalkan. Orang keluar teknik pertanian, tapi setelah tamat digantung ijazah di bingkai, taruh di dinding, tapi tidak pernah turun ke ladang. Apa hasilnya? Hasilnya itulah ada tamat IPB tentu, Institut Pertanian Bogor, dengan predikat cum laude. Sampai di rumah tanam lado, dipolak, milih amak, ninio tanam lado di samping tu keneknya. Hasilnya apa? Lado ninio buah sirah, daun hijau. Lado-ladonya daun sirah, buah lisui. Jadi sarjana pertanian kalah sama nenek yang suka bertani. Apa sebab? Teori yang jarang dipraktikkan. Makanya kalau ada kita dapat ilmu agama tapi tidak dilaksanakan, tidak didirikan, cepat hilangnya. Jelas? Jelas? Kan ilmu yang paling utama kan Al-Quran. Kata Nabi, ta'ahadu hadzal Quran lahuwa asyaddu tafallutan minal ibli fi uquliha. Quran ini harus diulang-ulang terus, sebab dia lebih cepat pergi dan lari daripada onta lepas dari ikatannya. Tapi ngulang-ulang itu kan ada bonusnya ya. Iya, baca Quran ada bonusnya, ada pahalanya. Alhamdulillah. Kalau antum sadar setiap baca Quran ada yang masuk ke rekening, senang tak? Makanya ikhlaslah dalam membacanya. Jelas ya? Jadi mesti tahu manfaatnya, mesti diamalkan, mesti ikhlas menginginkan, dan pandai-pandai mendekati sang pemberi tadi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Syafi'i pernah mengadukan ke gurunya, syakautu ila waki'in su'a hifdhi. Saya mengadukan pada Imam Waki' rusaknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Lalu dia tunjukkan kepadaku untuk meninggalkan maksiat. Fa innal ilma nurun, karena ilmu itu cahaya. Wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Dan ilmu cahaya Allah itu tak diberikan kecuali tak diberikan kepada orang yang berbuat maksiat. Dan termasuk maksiat yang paling besar dalam menuntut ilmu adalah tidak menjaga adab pada guru, adab pada guru ayah dan ibu,
Dan tidak kurang pula rusaknya kalau tidak menjaga adab pada kawan-kawan seangkatan atau kawan-kawan yang di bawah atau kawan-kawan yang di atas. Jelas? Mana yang lebih tinggi adab daripada ilmu? Adab. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri ketika diantar oleh ibunya ke pesantren atau belajar, dia bilang, "Nak, unzur nafsaka salasata ayyam." Ibu kasih kamu waktu 3 hari. Tidak, bukan 3 bulan, bukan 100 hari. 3 hari. Ya, fa in hasuna adabuk, kalau 3 hari bertambah baik adabmu, famdi ala barakatillah, teruskan nuntut ilmu. Wa illa farji' lasta min ahli, kalau tidak bantu ibu mencari pencarian, ayah kamu udah mati, bantu ibu mencepiti, ya, karena engkau bukan ahlinya untuk nuntut ilmu, tapi untuk cari penghidupan. Masya Allah. Akhirnya dengan nasihat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri menjadi salah satu imam Islam terbesar juga di dunia sampai hari ini. Sampai ke Kuansing ada Imam Sufyan Suri sih kok sah? Akan terkenalnya. Kenapa? 3 hari cuma tesnya. Kalau bertambah baik akhlaknya terus. Kalau tidak, tidak usah teruskan. Kamu merusak barisan para penuntut ilmu. Oleh itu maka penuntut ilmu harus lebih beradab daripada selain mereka. Jelas? Jelas? Dan itu dimulai dari sini. Karena 9 dari adab itu, 9 dari 10 adab kata Imam Ahmad adalah para ulama mengatakan seperti kata Abdullah Mubarak, wajadtu aw kadal adabu ayakuna thulutsail ilm. Adab itu hampir menjadi 2/3 ilmu. 2/3 ilmu. Jadi ketika ditanya kepada Ma'ruf Al-Karhi, ayyuhuma ahabbu ilaika, rajulun abidun sayyi'ul khuluq aw rajulun ghairu abidin hasanul khuluq, mana yang lebih kau sukai? Ahli ibadah, Masya Allah, salatnya khusyuk seperti Israfil. Tahu seperti Israfil? Tahu Israfil? Malaikat Israfil, tahu? Apa kerjanya? Meniup sangkakala. Mau ditiup sekarang enggak? Jangan, habis kita. Nah, sejak diperintahkan untuk meniup sangkakala, matanya menatap ke aras, tidak berkedip sekalipun. Tahan. Tahan. Sejak tadi Ustaz ceramah tidak berkedip, tahan. Bisa. Coba tes 2 menit saja, tidak berkedip. Nah, coba bayangkan. Tapi Israfil tidak berkedip sejak dapat perintah. Dulu lagi. Sampai perintah itu datang, wajahnya, matanya tak berkedip. La ya'sunallaha ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun. Nah, ini salatnya khusyuk kayak Israfil. Tapi lisannya, lisannya, mulutnya kayak yang suka, apa tuh? Yang suka cimek itu apa namanya? Bawa. Baby sang kunyanyian jawab dah. Lalu jawabnya. Ustaz pun lalu kena cimekan juga. Sah? Saya tak bau, tahu baunya? Di baby sang. Oh, kan? Dimandin kena cimekan juga ada. Makanya dikecikat dong awak. Kalau makan suanak itu seperti mandin kuda. Jangan contoh mandin bawa. Contoh apa mandin bawa? Umban lah euro. Hasil itu bonangnya sampai naik konyennya awak ada. Sah? Itu. Tapi kita harus lebih dulu. Kalau apa mandikan kuda, harus yang memandikan mandi dulu atau basah dulu. Baru kudanya mau. Kalau enggak kan harus jingkang dah. Nah, jadi kita juga harus nanti kalau kalian sudah jadi pendidik,
Jangan seperti memandikan beruk, tapi seperti memandikan kuda. Kuda habis hazab kena kunyanyian. Nah, akhirnya murid-murid menyanyikan taib. Jadi adab kita harus nampak, ya harus lihat. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik semuanya untuk menjadi yang terbaik. Pokoknya sekali masuk Suraya sampai selesai harus di Suraya aja. Yang belum beruntung masuk untuk segera masuk. Kalau tidak rugi kalian ya. Rugi kan? Masalah tempatnya luas, nak berenang ada. Boleh berenang sudah? Tidak ya. Tapi setidaknya menikmati. Masya Allah udaranya bersih, jauh dari kesibukan dan keributan. Dan orang-orangnya Masya Allah bersahaja. Semoga Allah berikan kita selalu niat yang kuat, tekad yang tak pernah goyah, sampai sekali lahir terbentang, pantang kembali ke daratan sampai ke pantai tujuan. Ya, jelas. Kawan-kawan saya yang berhenti di tengah jalan menyesal. Menyesal. Nah, walaupun mereka mungkin dari segi kehidupan duniawi nampaknya lebih ini, tapi ternyata hatinya tidak senyaman kita. Kalau saya alhamdulillah tidak menyesal. Bahkan ketika kuliah Madinah, kadang datang menteri Arab Saudi itu, boleh saya kuliah lagi, karena kuliah itu lebih enak. Tahu tidak kalian, sedang masa kuliah itu kita laku, banyak yang nawarkan jadi menantu. Iya, setelah tamat payah lagi, tanya mana kojo, tidak ada kojo. Tapi kalau masih kuliah itu laku tuh. Mana kuliah nak? Di Madinah. Oh, Masya Allah, itu mulai cerita ada anak saya. Bila tamat tidak ada lagi cerita-cerita anak. Yang kedua, menuntut ilmu itu kalau salah orang masih maklumi. Maklum masih belajar. Kalau sekarang kalau salah pun azab dibuat orang dikomentari. Tidak salah pun dicari-cari juga salahnya. Yang ketiga, kalau masih belajar, tidak ada PT, tidak ada yang cemooh dah. Tapi kalau sekarang ada dokter, cuma dokternya, PT tidak adanya. Kecewa orang. Tapi kalau mahasiswa orang maklumi. Makanya kalau boleh saya nak kuliah lagi, boleh kuliah di UNIK ya. Tapi gratis. Terima kasih. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat, dan kalau banyak mudah-mudahan mengangkat. Amin ya rabbal alamin. Selamat pada semuanya berjuang fi sabilillah dalam menegakkan ilmu agama ini. Tapi tidak ada pertanyaannya? Oh ya, silakan. Hah? Masya Allah, saya salah pilih judul semuanya nih nampaknya. Sudah tapi silakan nak sayang. Saya tidak tahu, tidak pernah ketemu. Ya, iblis itu adalah bapak punya seperti Adam bagi umat manusia. Ya, nenek moyangnya galangan jin. Kana minal jin fasafasaqa an amri rabbih. Dia dari kalangan jin. Sedangkan syaitan itu sifat. Syaitan itu adalah sifat yang asli katanya adalah yang gerakannya halus dan berbisik. Jadi orang-orang yang gerakannya halus dan suka bisik-bisikan yang buruk disebut dengan syaitan. Makanya Nabi menyuruh kita untuk kepada Muaz, Nabi tanyakan, ya Muaz, atau kepada Abu Dzar, hal ista'awazta min syayatinil jinni wal ins? Apakah kamu sudah berta'awuz kepada syaitan jin dan manusia? Kata Abu Dzar, aminan nasi syaitan? Adakah dari manusia juga ada syaitan? Kata Nabi, alam tasma' qala wa ta'ala, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Nah,
Setiap nafsu itu kami jadikan musuh-musuh dari kalangan syaitan manusia dan syaitannya jin. Masing-masing mereka memberikan atau menghiasi perkataan-perkataan buruk seolah-olah terlihat indah, tapi menipu orang. Jadi makanya orang-orang yang menipu orang dalam agama termasuk syaitan. Orang-orang yang mengada-ngada agama termasuk syaitan. Karena dia menghiasi yang buruk menjadi baik. Orang yang mengajak maksiat termasuk syaitan. Jadi syaitan itu sifat. Jelas? Jadi jin golongannya, iblis ada nenek moyangnya, syaitan adalah sifat-sifat orang yang mengganggu dari kalangan jin maupun manusia. Dan kebanyakan memang dari kalangan jin. Wallahu ta'ala alam. Nah, siapa yang pertama bergelar syaitan? Nah, siapa yang pertama gelar syaitan? Ya iblis. Iblis, karena dia menjadi yang membisikkan kepada ibunda kita Hawa merayu Nabi Adam yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilarang Allah makan pohon yang dinamakan oleh iblis sebagai syajaratul khuld. Bersumpah pula dia, demi Allah katanya, saya ingin kalian kebaikan untuk kalian. Saya tahu sebab saya lebih tua dari kalian berdua. Abang sayang sama kamu Dam katanya. Tak kicu Adam di nantarang. Iya. Makanya jangan karena lebih tua, karena lebih ini, enggak. Jadi itu kaum muslimin dan muslimat, iblis yang pertama bergelar syaitan. Jazakallahu khairan. Antum kenapa nanya itu? Berminat jumpa ya? Kenapa antum nanya itu? Terbayang itu aja ya? Masya Allah, jazakallahu khairan. Lah karena antum bertanya. Nah, Fadal. Alhamdulillah. Barakallah. Baik, kita tutup aja ya, Syekh. Terima kasih dan mohon maaf. Ini khususnya para masyayikh ini. Mudah-mudahan langkah antum selalu diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba TV Sunnah, belajar agama baru alim.